pembentukan dan keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi 2024 tanggal 2 Januari 2024 telah memeriksa, mengadili dan memutus laporan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi dengan uraian sebagai berikut. 1. Identitas pelapor. 1.1 Perorangan warga negara Indonesia, nama Ziko Leonardo Zagardo Simanjuntak, sarjana hukum, pekerjaan advokat, alamat Jalan Aris Asri 4 Romawi E 16/3 Meruya Utara, Kembangan, Jakarta. 1.2 Perorangan warga negara Indonesia, nama Alfon Pratama Sitorus, pekerjaan mahasiswa, alamat Gria Bukit Jaya, Blok T 14/14 RT 010/024 Gunung Putri. Nama Junaidi Malau, pekerjaan mahasiswa, alamat Telaga Pesona, Blok N4 nomor 1 RT 011/017 Telaga Murni, Cikarang Barat. Dalam hal ini, para pelapor menunjuk kuasa hukum Dedi Rizaldi Aswin Gomo, sarjana hukum, dan Eliadi Hulu, sarjana hukum magister hukum, yang memilih domisili hukum di Jalan Mampang Perapatan 11 nomor 19E Jakarta Selatan, DKI Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 16 November 2023. 1.3 Perorangan warga negara Indonesia, nama Harjo Winoto, pekerjaan advokat, alamat Revenue Tower 19th floor Sudirman Central Business District or SCBD, District 8, Jakarta, Indonesia. Selanjutnya disebut para pelapor. Mengajukan laporan terhadap 2. Identitas terlapor, nama Anwar Usman, tempat tanggal lahir Bima 31 Desember 1956, jabatan Hakim Konstitusi, alamat Gedung Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 6 Jakarta Pusat 10110. Selanjutnya disebut hakim terlapor. Majelis Kehormatan telah membaca laporan para pelapor, mendengar keterangan para pelapor, memeriksa bukti-bukti para pelapor dan hakim terlapor, mendengarkan keterangan atau pembelaan hakim terlapor. Duduk adalah untuk melaksanakan putusan Majelis Kehormatan nomor 2/MK/L2023. Majelis Kehormatan berpendapat bahwa hakim terlapor telah ternyata terbukti melanggar prinsip kepantasan dan kesopanan butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama. Dengan demikian, Majelis Kehormatan memandang perlu untuk memberikan teguran tertulis kepada hakim terlapor dan untuk menunjukkan sikap patuhnya yang tulus terhadap putusan Majelis Kehormatan inkasu putusan nomor 2/MK/L/2023. 5.10 menimbang terhadap hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena tidak ada relevansinya. Kesimpulan, menimbang bahwa berdasarkan uraian duduk perkara, fakta-fakta yang telah terungkap dalam rapat dan sidang pemeriksaan, serta pertimbangan hukum dan etika di atas, dapat disimpulkan bahwa telah ternyata terdapat pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi, inkasu prinsip kepantasan dan kesopanan butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama yang dilakukan oleh hakim terlapor sebagaimana didalilkan oleh pelapor. Amar putusan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memutuskan, menyatakan 1. Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam prinsip kepantasan dan kesopanan butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama. 2. Menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis kepada hakim terlapor.
Demikian diputus dalam rapat Majelis Kehormatan oleh 3 anggota Majelis Kehormatan, yaitu Idewa Gede Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota, Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Yuliandri sebagai anggota pada hari Selasa, tanggal 19 bulan Maret tahun 2024 dan hari Selasa, tanggal 26 bulan Maret tahun 2024, dan diucapkan dalam sidang pleno Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 bulan Maret tahun 2024 selesai diucapkan pukul 10:50 dan 6 detik waktu Indonesia Barat oleh 3 anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, yaitu Idewa Gede Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota, Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Yuliandri sebagai anggota. Saudara-saudara, dengan demikian ketiga putusan telah diucapkan.